Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming Jogja Revival Center pada malam hari ini. Semuanya jemaat yang antusias, yang haus dan lapar akan Tuhan, yang siap untuk memberikan dirinya ditemukan oleh Tuhan pada malam hari ini. Success people, press anointing people say. Semuanya antusias, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Inilah waktunya bagi kita untuk meninggikan Dia. Inilah waktunya kita untuk mendeklarasikan kemenangan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau ada di dalam kami, bergerak di dalam kami, melakukan kedahsyatan di dalam kami. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu yang lebih lagi. Kami siap untuk dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami tabiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa Jogja Revival Center pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama berkata amin. Sorak-sorai bagi Dia, sorak-sorai bagi Dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Semuanya siap untuk melompat bagi nama Tuhan. Haleluya. Lihat kiri kanan depan belakangnya dan katakan Dia Tuhan yang memberkati kita. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun keadaan yang kita alami, berkatnya, damai sejahteranya tetap mengalir bagi kita. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah Dia sanggup. Haleluya. Dan anugerahnya. Semuanya siap, tepuk tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Semua berkata, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia akan memberkati kita lebih dari yang kita harapkan dan bayangkan, lebih dari yang kita doakan. Semua sama-sama berkata, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kita terima, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapakah Allah kita? Dia Allah yang sanggup. Kita hidup dalam anugerahnya. Dan yang percaya berkata, aku diberkati, kelimpahan damai sejahtera untuk menyediakan. Haleluya. Kata sempurna. Sekali lagi semua berkata dengan iman, aku diberkati, limpah sukacita, pengharapan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerahnya yang melimpah bagi kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Semuanya siap, deklarasikan bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sekali lagi katakan, sebab Allah
Semuanya siap lebih dahsyat lagi. Berikan yang terbaik. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Aku menyerahkan, aku diberkati. Kita semua dilimpahi. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, tepuk tangan katakan, aku diberkati. Semua yang ada di sini, deklarasikan. Sekali lagi. Haleluya. Semuanya siap melompat. Lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan. Wah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah. Terkatakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi sukacita. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai bagi Dia tepuk tangan. Terima kasih atas cintamu, atas kebaikanmu. Kau selalu menemukan kami, mengangkat kami, menuntun kami, menerangi hidup kami. Success people, segala akal yang mengambil alih kehidupan kita, semuanya tetap bersuka cita, semuanya siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, Anda bisa duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Inginkan Dia, inginkan perjumpaan dengan Dia, haus dan lapar akan Dia. Malam hari ini adalah malam kemenangan bagi kami, karena Yesus telah berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh rabata karamaya sakarala rabata. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Inilah kekuatan kami di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama angkat tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, Anda yang di rumah-rumah bersama
bersama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tahta kasih karunia. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau berada di sini. Bersama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau berada di sini. Masih lebih dahsyat lagi katakan, ku yakin Kau hadir
Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah katakan. Mari semua yang hadir di tempat ini. Semua bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Syikiyara Bapa, Kau tinggal, Kau tidak hanya sekedar hadir. Mari sadari Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara engkau yang ada di rumah-rumah, mari datang dengan hati yang percaya. Dia sudah memilih kita untuk menjadi tempat kediamannya selama-lamanya, untuk menjadi kesukaan untuk selama-lamanya, untuk menjadi Shikiara labata karabaya, oh rabaya deka. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan saat ini. Holy Spirit. Bahkan ketika aku berkata bahwa aku mau tinggal di dalam kegelapan, tapi Engkau selalu menemukanku dan menerangi malam seperti siang, dan kegelapan menjadi terang, dan Engkau tetap menuntunku Tuhan. Sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu, banyak seperti pasir di lautan, oh tak terhitung kasih-Mu. Oh, bahkan ketika aku telah berhenti, Engkau tetap ada bersama-sama denganku. Mari Bapak Ibu Saudara datang dengan hati yang percaya. Terima kasih. Oh Yesus, Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri damai sejahtera, Kau yang beri cinta.
memberkatkan kami, Allah yang menolong kami, Allah yang hidup di dalam kami. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Amin. Siapapun juga, hanya Yesus, hanya Kau yang kupercaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya. Di setiap waktu, sekali lagi, mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan iman. Yesus, yang kuandalkan. Amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang kupercaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Yesuslah satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Dan yang kami percaya di setiap waktu, di setiap musim yang kami lewati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami siap diberkati oleh firman-Mu. Sebab kami membutuhkan firman-Mu. Amin. Manusia hidup bukan hanya karena roti, tapi oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan, Engkau yang mengartikan setiap kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini. Amin. Firman-Mu memerdekakan kami. Biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan turun atas kami, sehingga kami mengenal isi hati dan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, siap untuk ditaburi oleh benih firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap untuk diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin. Success people. I grow, I grow, I grow. Fresh anointing people. I grow, I grow, I glory. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tos kiri kanannya Anda yang ada di rumah-rumah. Tos kiri sebelah kanan, depan, belakang. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu sukacita kembali boleh bersama dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sekalipun kita tidak langsung bertatap muka, tapi saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, karya Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buat aturan bahwa waktu kita menonton live streaming ini, ibadah JRC ini, fokuskan diri Anda, jauhkan dari segala sesuatu yang menghalangi, yang mengganggu konsentrasi Anda. Ya, makan kacangnya nanti dulu, ya, makan makanannya, minum-minumnya nanti dulu. Fokuskan ya pandangan Anda, hati Anda kepada layar TV atau layar handphone Anda, sebab Tuhan mau melawat Anda dimanapun Anda berada dan mau memberkati Anda. Yang percaya katakan amin. Hari ini membuktikan uang, kemampuan, kehebatan, nama hebat, nama masyhur tidak mempengaruhi apapun. Haleluya, hanya Yesus yang bisa mempengaruhi saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayat yang ke-10
sampai ayat yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara sekalian, mari kita lihat sama-sama. Dan kita membacanya bersama-sama dengan suara yang lantang, supaya telinga Anda mendengar, jatuh di dalam hati Anda percaya, maka perkara-perkara besar terjadi. Amin. Haleluya. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, kita lihat satu cerita atau kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Saudara, Yesus mengajar di hari Sabat di mana? Di rumah Allah atau di gereja, sinagog. Di rumah Allah. Yesus sedang mengajar di sana. Mengajar apa? Mengajar firman, mengajar Taurat, saudara sekalian. Dan ayat yang ke-11 menjelaskan satu keadaan di situ. Di mana, saudara? Di mana? Di rumah Tuhan. Artinya di situ. Di situ di mana? Di tempat di mana Yesus mengajar. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia mengalami penyakit atau sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara sekalian, Anda lihat, ada seorang wanita, entah itu dia jandakah, entah itu dia ibu-ibukah, entah dia remaja, kita tidak tahu saudara sekalian. Tapi yang kita tahu, dia adalah seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Akibat dirasuk oleh roh ini, ia mengalami sakit. Sehingga penyakit ini menyebabkan bungkuk punggungnya. Artinya saudara sekalian, dia bungkuk. Bungkuk saudara sekalian. Karena dirasuk oleh roh, menghasilkan penyakit. Penyakit menghasilkan tubuh jasmani menjadi bungkuk, saudara. Artinya dia tidak bisa lagi punya kemampuan untuk tegak. Dia tidak bisa lagi untuk melihat ke depan ataupun ke atas. Dia hanya bisa melihat ke bawah, saudara. Kenapa? Karena penyakitnya menyebabkan dia bungkuk, dan penyakit itu disebabkan oleh roh. Roh yang merasuk perempuan ini menyebabkan penyakit menyebabkan tubuh ikut juga menjadi lemah. Bahkan saudara sekalian, menjadi tidak normal. Dan saudara sekalian, ayat yang ke-12 dikatakan, ketika Yesus melihat perempuan itu. Saudara sekalian, Yesus adalah kasih itu sendiri. Yesus adalah kasih itu sendiri. Dia memberikan segala-galanya yang dia punya bagi saudara dan bagi saya. Surga berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka ia memberikan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Sama waktu Yesus melihat perempuan yang 18 tahun dirasuk, memiliki penyakit, mengakibatkan badannya bungkuk, saudara, Yesus memanggil perempuan itu. Inisiatif datang dari Yesus. Dan saudara sekalian, Yesus memanggil perempuan ini. Dan Yesus tidak berkata-kata yang lain. Yesus tidak berkata-kata tentang latar belakang wanita ini. Yesus tidak bertanya tentang wanita ini, gereja di mana, Bu? Ikut persekutuan doa enggak? Kor? Melayani Tuhan enggak? Ibu pendoa bukan? Enggak, dia enggak tanya itu. Dia enggak tanya sekalipun dosa-dosa wanita ini, perempuan ini. Dia nggak
nggak tanya latar belakang ini, apakah udah bersuami, apakah janda, apakah dan lain-lainnya. Dia nggak tanya, saudara sekalian. Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara sekalian, perjumpaan dengan Yesus ini mengubahkan ibu yang 18 tahun ini mengalami sakit dan badannya bungkuk. Saudara sekalian, kita melihat ada banyak kebenaran yang akan kita temukan di dalam 3 ayat ini. Yuk kita lihat kembali lagi saudara sekalian ke ayat yang ke-11. Ke ayat yang 11. Dikatakan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Saudara, ini bukan satu masa yang sebentar. Ini bukan satu masa yang pendek. Ini bukan satu keadaan yang sederhana. Ini satu keadaan yang sangat menyedihkan, menyakitkan, dan berlangsung begitu lama. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini. Tapi kita punya iman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, corona ini pergi dari bumi Indonesia. Corona ini pergi dari bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi sekalipun corona belum pergi, dengar saudara sekalian, Yesus yang ada di dalam saudara dan saya, itu jauh lebih besar hebatnya bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara sekalian, Anda lihat. Ini cerita antara Yesus bukan hanya sekedar dengan wanita, atau bukan hanya sekedar dengan seorang ibu. Tapi ini Yesus berbicara tentang, atau Yesus berbicara kepada gerejanya. Yesus sedang berbicara kepada umat Tuhan. Yesus sedang berbicara kepada gereja Tuhan. Anda bisa bayangkan ayat yang ke-11. Di situ ada seorang perempuan. Jadi perempuan ini sudah sering, atau ya saudara sekalian percaya. Artinya dia adalah orang Yahudi. Tapi saudara sekalian, dan dia sering ada di situ, di rumah ibadah. Tetapi dia masih mengalami sakit penyakit. Dia masih mengalami penderitaan. Walaupun dia sudah ada di rumah ibadah. Dengar saudara sekalian, 18 tahun lamanya penyakitnya tidak sembuh. Sampai Yesus datang di rumah ibadah itu dan berjumpa dengan wanita ini. Dengar saudara sekalian, gereja Tuhan yang membuat Anda dan saya berubah, yang membuat Anda dan saya berbeda, yang membuat Anda dan saya berkemenangan. Waktu Yesus hadir dalam hidup saudara, waktu Yesus hadir dalam gereja saudara, waktu Yesus hadir dalam rumah tangga saudara, waktu Yesus hadir dalam keluarga Anda, maka sesuatu yang besar terjadi. Mungkin hari-hari ini 18 tahun kita menderita, ya mungkin 10 tahun kita tersiksa. Mungkin ya saudara sekalian ada rentan waktu yang membuat kita menderita, sakit, yang mengalami ya saudara sekalian tekanan, depresi. Ditambah lagi keadaan yang hari-hari ini kita alami, ini menambah beban yang begitu berat. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Tidak ada wabah corona saja, hidup kita mungkin hidup di antara Bapak Ibu Saudara, para ya yang melihat tayangan ini. Hidup banyak orang percaya sudah ada dalam penderitaan demi penderitaan, sudah ada dalam kesusahan demi kesusahan, sudah ada terikat dengan penyakit demi penyakit. Ditambah lagi adanya wabah virus corona ini. Waduh, saudara sekalian. Dan banyak di antara orang percaya berkata, Tuhan sampai kapan keadaan ini? Tuhan mau berapa lama lagi? Sampai kapan aku harus menanggung penderitaan ini? Aku gak kuat lagi Tuhan. Saudara sekalian, sebelum Yesus datang di rumah ibadat itu, nothing happen. Enggak ada yang terjadi apapun. Tidak terjadi apapun. Dan ibu ini 18 tahun ada di rumah ibadat itu. Tapi tidak mengalami perubahan apapun. Sampai satu kali Yesus mengajar di rumah ibadah itu. Dan saudara sekalian, di situ ada perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit. Saudara, ini bukan hanya sekedar roh. Di dalam bahasa Inggris saudara sekalian, spirit of infirmity.
Saudara, saya akan menjelaskan roh ini, spirit of infirmity. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan Anda dan saya sebagai orang percaya hidup betul-betul di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus itu. Jangan biarkan kehidupan agamamu, kepercayaanmu sebagai orang Kristen, tapi tidak mengubah apapun dalam hidup saudara. Saudara masih terikat dengan spirit of infirmity ini. Spirit yang membuat kelemahan-kelemahan. Maka saudara, sakit itu bisa dihasilkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena memang situasi keadaan. Ya saudara sekalian, cuaca dan sebagainya. Yang kedua, saudara sekalian, karena memang kedegilan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, karena roh. Ya, jadi saudara sekalian, orang sakit ini disebabkan 3 hal. Karena situasi mungkin ya panas hujan, sehingga mungkin Anda batuk pilek. Ya, kalau cuman gara-gara gini saudara sekalian gampang aja. Ya, minum obat aja, sembuh selesai. Ya, kalau misalnya penyakitnya karena Anda dan saya melawan atau degil, contohnya, saudara sekalian, jangan makan babi terlalu banyak. Jangan makan babi tiap hari. Mau bagi-bagi gitu loh, haleluya. Ya. Saudara sekalian, jangan tiap hari makan babi. Senin kepala babi, Selasa kaki babi, ya, Rabu iga babi, semua babi, saudara sekalian. Waduh, kalau ini kolesterol, saudara jangan Tuhan. Segala roh sakit penyakit aku thinking. Kata setan, lu yang galojo, rakus, makanya kasih Pak Pendeta, haleluya. Ya, kalau cuman ini masalahnya, bertobat. Ya ganti, beli babi tetap bawa ke rumah Pak Pendeta, gembala. Anda makan sayur-sayuran, gantian dong. Masa, haleluya. Ya, atur makanan Anda. Betul? Ya jadi jangan semua rata-rata penyakit setan. Kesian loh setan. Ya, kata setan, saya sih emang setan tapi gak kesetanan. Ya seperti kita saudara ya. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga baru oleh karena setan. Ya jadi hati-hati mengidentifikasi penyakit itu. Ya. Nah, saudara sekalian, tetapi dalam cerita ini wanita ini jelas dirasuk oleh roh. Dan roh apa ini? Spirit of infirmity. Nah, apa itu spirit of infirmity? Spirit of infirmity itu dalam bahasa aslinya asthenia. Artinya kelemahan. Kelemahan yang membuat 2 bagian itu menjadi lemah. Yang pertama, tubuh menjadi lemah. Tubuh kehilangan, ya saudara sekalian, kemampuan untuk ya menang atas penyakit. Atau saudara sekalian, ada kelemahan asli bawaan tubuh. Jadi saudara sekalian, spirit infirmity ini menyerang tubuh. Sehingga ya secara alami tubuh tiba-tiba menjadi lemah. Atau saudara sekalian, kemampuan untuk melawan sakit penyakit itu menjadi lemah. Sehingga menjadi sakit. Nah saudara sekalian, yang kedua, spirit of infirmity ini itu menyerang jiwa. Atau saudara sekalian, roh. Maka saudara, spirit of infirmity ini ya membuat kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami sesuatu itu menjadi lemah. Jadi saudara sekalian, kemampuan untuk memahami hal-hal yang penting itu menjadi lemah. Karena spirit of infirmity ini. Ya, jadi sulit untuk bisa mengerti hal-hal yang baik. Saudara sekalian, hal-hal yang benar itu sulit untuk. Berapa banyak saudara orang percaya, diajak ke gereja, diajak beribadah, diajak memuji menyembah, sulit sekali. Padahal itu sebenarnya adalah menjadi keuntungan buat saudara dan saya. Jadi saudara sekalian, spirit of infirmity ini melumpuhkan kemampuan untuk memahami akan hal-hal yang benar. Nah saudara, yang berikutnya, spirit of infirmity ini secara roh, jiwa, ya melemahkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan
hal-hal yang ajaib atau mulia. Jadi saudara sekalian, ya orang yang dirasuk oleh spirit of infirmity ini, maka kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan mulia itu menjadi lemah. Dia nggak punya kemampuan. Maka hidupnya menjadi biasa-biasa saja. Bahkan saudara sekalian cenderung ya tidak dapat melakukan apapun. Yang ketiga saudara sekalian, spirit of infirmity ini adalah melemahkan kemampuan untuk memahami atau menahan atau mengendalikan keinginan buruk dalam hidup kita. Jadi lemahnya kemampuan untuk mengendalikan atau menahan keinginan buruk, sehingga akibatnya banyak manusia kesukaannya adalah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Dan saudara sekalian, yang berikutnya dikatakan spirit of infirmity ini melemahnya kemampuan untuk menanggung, menghadapi tantangan dan persoalan atau kesukaran. Lihat saudara sekalian, kemampuan ini itu ada pada saudara. Kemampuan untuk memahami sesuatu ada pada saudara. Kemampuan dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan mulia ada pada saudara. Kemampuan untuk mengendalikan atau menahan keinginan buruk ada pada saudara. Kemampuan untuk menanggung tantangan, persoalan dan kesukaran itu sudah ada pada saudara dan saya. Tapi saudara sekalian, oleh karena spirit of infirmity ini itu membunuh atau melemahkan kemampuan-kemampuan yang supranatural itu dalam hidup saudara dan saya. Akibatnya, saudara sekalian tadi dikatakan secara fisik dia kemampuan untuk sehat selalu menjadi lemah. Akhirnya menjadi penyakitan. Makanya ibu ini, perempuan ini saudara sekalian mengalami sakit dan mengakibatkan ya saudara sekalian tulangnya bengkok dan akhirnya dia menunduk. Saudara sekalian, coba kalau kita berdiri nanti, kita tunduk begini, kira-kira berapa lama pinggang Anda kuat untuk tunduk begini? Saudara sekalian, 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Sekalipun dia ada di bait Allah, tidak berubah kesehatannya dan kehidupannya. Sampai Yesus hadir di bait Allah itu. Maka dengar saudara sekalian, mungkin pekerjaanmu bisa hilang, tapi asal ada Yesus dalam hidupmu, berkatmu tidak akan pernah hilang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Maka saudara sekalian, yang terutama di dalam waktu-waktu stay at home ini, pastikan Yesus ada. Ya terus bercakap-cakap, berbicara, bersekutu dengan Anda. Jangan biarkan dia, ya saudara sekalian, tidak berbicara kepada Anda atau diam-diam saja. Maka bangun hubunganmu di saat-saat stay at home ini supaya Anda bisa mendengar apa yang dia sampaikan. Jangan biarkan spirit of infirmity ini menguasai Anda dan saya sehingga kemampuan-kemampuan itu lemah, berkurang, bahkan saudara sekalian mengalami disfungsi, tidak berfungsi dengan semestinya. Makanya hari-hari ini saudara sekalian, banyak orang percaya ya stres, banyak orang percaya ya mungkin kecewa, bersungut-sungut. Bahkan saudara sekalian banyak di antara mereka udah mulai ya saudara sekalian memikirkan untuk mau bunuh diri. Dan banyak di antara mereka kena penyakit COVID ini bukan karena COVID-nya, bukan karena virusnya, tapi karena ketakutan yang menghantui, yang merasuk. Itu yang dikatakan spirit itu merasuk. Sehingga sepertinya gak berdaya, sepertinya gak punya pengharapan, sepertinya sia-sia, berpikir negatif. Kenapa saudara sekalian? Karena dirasuk oleh spirit of infirmity ini. Nah, dengar saudara sekalian, siapakah yang bisa membebaskan spirit of infirmity ini? Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Maka saudara sekalian jangan biarkan kehidupan saudara dan saya
mengalami bungkuk selama 18 tahun. Bungkuk itu artinya Anda tidak pernah melihat hal-hal indah yang ada di atas. Anda nggak pernah melihat hal-hal yang dahsyat yang ada di depan. Anda dan saya hanya fokus kepada hal-hal yang ada di bawah. Yang melihat apa yang ada di bawah itu cuma tanah dan debu. Itulah asal daripada manusia. Manusia pertama itu berasal dari tanah dan debu. Saudara sekalian, tapi manusia kedua itu berasal dari roh. Oleh karena itu Anda dan saya tidak ditetapkan untuk melihat ke tanah yang akan kembali kepada tanah, tetapi Anda berasal dari roh Allah, akan melihat ke atas dan ke depan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan keadaan ini, virus COVID ini membuat Anda bungkuk dan hanya melihat tanah. Alkitab berkata, saudara sekalian, waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, maka berpeluh susah dia mencari rezekinya. Dari mana? Dari tanah. Dan tanah menjadi terkutuk. Sudah sekalian, tanah terkutuk, apa yang kita mau dapatkan? Makanya sia-sia semuanya. Banyak orang akhirnya berkata, Pak, saya udah kerja keras Pak, saya udah begini Pak, sia-sia Pak. Hari ini Anda punya uang miliaran pun, belum tentu bisa menyelamatkan Anda dari virus COVID-19 ini. Dan itu membuktikan saudara sekalian, di beberapa daerah konglomerat meninggal oleh karena virus ini. Apakah karena dia tidak punya uang? Uangnya banyak dan tak terbatas. Dan akhirnya di ujung cerita mereka berkata, sia-sia uang yang aku punya ini. Betul sia-sia. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan, banyak orang percaya hari-hari ini dia terus ibadah, dia mungkin melayani, tapi kehidupannya bungkuk. Karena dirasuk, diikat oleh spirit of infirmity ini. Hari ini, malam ini, temui Yesus itu. Sebab ia mau menemui saudara dan saya. Jangan biarkan hidupmu bungkuk. Berapa belas tahun hidupmu bungkuk, keadaanmu bungkuk, ekonomimu bungkuk, ide-ide kreativitas tidak muncul. Engkau menjadi orang yang pesimis dan apatis. Terlebih lagi di dalam keadaan yang seperti ini. Tambah bungkuk Pak, hidup kami Pak. Enggak ada wabah ini aja bungkuk Pak. Apalagi ada dengan kejadian seperti ini. Anda melihat tayangan yang luar biasa hari ini. Anda tepat mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan mau memulihkan keadaan Anda. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Setelah keadaan wabah ini lewat, ya saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang bungkuk seperti perempuan ini, tetapi orang-orang yang pulih, orang-orang yang sehat, orang-orang yang punya kemampuan. Amin. Haleluya. Amin saudara. Maka Anda lihat, ya kalau hari ini fokus Anda hanya apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di bawah ini, ubah kembali. Temui Yesus, sebab dia sedang mencari Anda. Yesus sedang berjalan dari rumah ke rumah. Yesus sedang berjalan dari pribadi ke pribadi. Oleh karena itu jangan biarkan stay at home ini, ya Anda habiskan waktu Anda dengan sia-sia. Inginkan, rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Supaya pada waktu Anda keluar rumah, orang akan terkagum dan kaget melihat Anda. Bukankah dia ini orang yang sakit dulu? Bukankah dia ini orang yang begini, begitu dan begini? Tetapi setelah wabah ini, semua orang boleh keluar. Anda dan saya keluar bukan dengan kepala tertunduk, bukan dengan badan yang tertunduk, bukan dengan badan yang bungkuk, tetapi dengan badan yang tegak, dengan kepastian, dengan penuh pengharapan, dengan sukacita, dengan gairah, dengan semangat. Amin. Anda sudah bisa melihat apa hal-hal yang indah yang ada di atas dan hal-hal yang besar yang ada di depan saudara. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan, gimana caranya untuk Anda dan saya merdeka dari virus spirit of infirmity ini. Betul saat itu Yesus ada, satu anugerah. Kok bisa ya dilala? Saya percaya bukan dilala, saya percaya bukan tiba-tiba. Di mana Yesus berjalan, pasti sesuatu yang ajaib itu terjadi. Makanya jadilah orang-orang yang ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Siapa yang sangka ibu ini udah 18 tahun Pak. Sampai dia berjumpa dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan berjumpa dengan pribadi yang tepat. Ini yang kita rindukan. Bukan hanya sekedar aktivitas agamawinya, bukan hanya sekedar aktivitas ibadah rajinnya. Tapi apakah Anda ketemu dengan pribadi itu atau tidak?
Mungkin awalnya ibu ini merasa tidak normal memiliki penyakit ini. Tapi saudara sekalian, 1 tahun dia bungkuk, 2 tahun dia bungkuk, 3 tahun dia bungkuk, 18 tahun lama-lama saudara sekalian bungkuk. Jangan anggap sesuatu yang normal jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin orang dunia boleh mengalami itu, tapi bagi Anda dan saya, Anda memiliki kehidupan ilahi, kehidupan yang unggul. Roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Kalau Anda bisa tidak sakit, kenapa memilih sakit? Kalau Anda bisa sukses, kenapa memilih gagal? Kalau Anda bisa cemerlang, kenapa memilih menjadi orang yang bodoh? Amin. Sebab kemampuan itu sudah ada di dalam saudara. Kemampuan itulah yang saudara sekalian dipatahkan. Kemampuan itulah yang saudara sekalian dimatikan oleh spirit of infirmity ini. Roh kelemahan. Dan ini menyerang yang tadi saya katakan, kemampuan-kemampuan itu. Saudara sekalian, gimana caranya untuk Anda bisa pulih? Yang pertama saudara sekalian, kalau saat itu Yesus hadir, hari ini Yesus secara fisik tidak hadir lagi. Tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Firman-Nya ada di depan saudara dan saya. Firman-Nya ada di dalam hati dan pikiran saudara. Yang percaya katakan amin. Maka saudara sekalian, Yohanes, kita lihat yang pertama, ada 2 hal yang saya catat saudara sekalian. Yang sederhana saja. Yang pertama saudara sekalian, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat yang ke-32 berkata, sama-sama yuk kita baca 3, 2, 1. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itulah yang sanggup memerdekakan. Memerdekakan dari spirit of infirmity ini. Amin. Tidak ada yang bisa membebaskan Anda dari kerasukan roh kelemahan ini selain firman itu sendiri. Saat itu firman itu menjadi manusia, itu bernama Yesus Kristus. Hari ini dia adalah firman itu sendiri. Dan firman itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Amin. Maka itu saudara sekalian, hari-hari ini stay at home ini penuhi dengan firman. Hidup Anda penuhi dengan firman. Maka Anda akan terbebaskan. Anda akan termerdekakan. Dari segala sesuatu yang mau menyerang Anda udah merdeka dulu. Anda gak bisa diikat lagi. Sebab Anda orang-orang yang merdeka. Anda orang-orang yang free di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kuk perhambaan. Waktu Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 8 ayat yang ke-36 berkata demikian saudara sekalian. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu yang adalah Yesus itu memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Haleluya. Wow. Anda dan saya menjadi orang-orang yang merdeka. Kalau hari ini banyak orang percaya masih terikat, dia mungkin belum mengetahui kemerdekaan itu. Atau dia, saudara sekalian memberikan dirinya lagi terikat. Maka saudara sekalian, Roma 8 ayat yang kedua berkata saudara. Yuk sama-sama baca Roma 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Roma 8 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Roh. Saudara sekalian, udah gak ada hukum dosa dan maut lagi yang bisa menguasai saudara dan saya. Hukum anugerah lah, hukum kasih lah yang mengikat saudara dan saya. Roh yang memberi hidup. Roh siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Roh itu memberi hidup dan telah memerdekakan kita dari spirit of infirmity ini. Amin. Ayat berikutnya berkata Galatia 5 ayat yang ke-1 saudara sekalian. Galatia 5 ayat yang ke-1. Ya, baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu berdirilah teguh. Wow, haleluya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saudara, Yesus menawarkan bukan merdeka-merdeka semu. Merdeka kadang, merdeka enggak, ya. Kadang merdeka, kadang enggak merdeka, enggak. Itu yang dunia tawarkan semu, ya. Tetapi saudara, Yesus menawarkan kemerdekaan yang sempurna.
Sekali merdeka, tetap merdeka. Yang percaya katakan amin. Maka saudara dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ayo sadari Anda sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum? Jangan biarkan dirimu diperhamba lagi, dibodoh-bodohin lagi, ditakut-takuti lagi. Sekalipun faktanya semua keadaan ini semakin buruk, saudara sekalian. Korban semakin banyak, ya ODP, PDP dan sebagainya semakin meningkat. Tapi percayalah bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari spirit of infirmity ini. Oleh karena itu ada kemampuan untuk menahan segala kekuatan musuh itu. Itu gunakan. Makanya dengar saudara sekalian, Anda bukan hanya sekedar tahu firman, Anda bukan hanya sekedar dengar firman. Bagus itu semua, tapi bagian saudara juga harus mendeklarasikan firman itu, memperkatakan firman itu. Maka firman Tuhan berkata saudara sekalian, kita lihat di sini 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 saudara sekalian. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga. Dengar saudara sekalian, hukum itu tidak tertulis lagi di batu. Hukum itu tertulis di dalam hati saudara. Gimana cara supaya hukum itu tertulis di hati saudara? Yaitu dengan cara memperkatakannya. Sebab lidah saudara adalah pena untuk menulis semua hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, firman Tuhan. Makanya gunakan lidah Anda untuk menuliskan itu di dalam hati Anda. Wow, saudara sekalian. Maka lihat firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Yuk kita lihat saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Maka saudara sekalian, Tuhan mau supaya perkataan Kristus itu diam di antara kita. Dan bukan hanya sekedar diam, tapi dideklarasikan, diperkatakan. Amin. Haleluya. Jadi dengar saudara sekalian, gimana Anda dan saya bisa dibebaskan? Cuman satu yang bisa membebaskan dan memerdekakan Anda, firman itu. Dan firman yang adalah Allah itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Artinya hari ini Anda sadari bahwa Anda orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Tidak lagi menjadi seperti wanita yang bungkuk ini. Anda dan saya hari ini dimerdekakan Tuhan. Pengertianmu dimerdekakan, hatimu dimerdekakan. Amin. Dari segala ikatan, ya saudara, kepahitan, ikatan ketakutan, ikatan kecemasan, ikatan kekhawatiran. Saudara sekalian, siapa yang gak takut, siapa yang gak khawatir? Bukan hanya sekedar orang yang ya sederhana atau orang yang golongan lemah. Orang yang punya juga khawatir dan cemas. Jadi saudara sekalian, inilah yang sedang dilepaskan oleh kuasa kegelapan. Roh ketakutan, roh kecemasan. Sehingga saudara sekalian, kita hilang dari apa yang seharusnya kita alami. Kita menjadi orang yang terikat kembali. Tapi saya percaya, spirit infirmity ini sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan waktu Anda dan saya percaya kepada Yesus, firman itu memerdekakan. Yang percaya katakan amin. Bagian saudara yakini, percayai, dan mulai deklarasikan. Waktu mulutmu melepaskan firman, firman itu tertulis di dalam hatimu. Amin. Dan yang kedua saudara sekalian, gimana supaya kita terbebaskan dari spirit of infirmity ini? Alkitab berkata saudara sekalian, Amsal 15 ayat yang ke-13. Atau Amsal 17 ayat yang ke-22 dulu. Amsal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, tadi Anda lihat, tulang belakang bungkuk sehingga badannya bungkuk, saudara sekalian. Selalu hati itu berhubungan dengan tulang. Tulang di dalam tubuh manusia itu adalah penopang. Semua kita bisa jalan, mengambil semua, karena ada tulangnya. Makanya di Medan sana banyak tulang-tulang.
Haleluya. Ya saudara sekalian. Ya. Tulang. Coba lihat bagian mana yang gak ada tulangnya. Semua hampir rata-rata tubuh kita ada tulangnya sebagai penyangga tubuh, sebagai penggerak, saudara sekalian. Otot ya melekat di tulang, saudara sekalian. Apa hubungannya tulang dengan hati? Ternyata saudara sekalian, hati yang gembira itu adalah obat yang katakan obat yang manjur. Amin. Tetapi hati yang sedih, ya saudara sekalian, yang tidak semangat, itu saudara sekalian akan mengeringkan tulang. Jadi saudara sekalian, yang Anda dan saya harus jaga adalah hati saudara. Hari ini semua yang kita dengar, semua yang kita lihat pasti melemahkan, menakutkan, mengkhawatirkan hati Anda. Dengar saudara sekalian, tadi ada lihat ya, roh merasuk mengakibatkan sakit, sakit mengakibatkan tubuh. Nah saudara sekalian, seringkali yang kita jaga hanya tubuh, berdandan, olahraga, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi jangan lupa yang terpenting adalah bagaimana menjaga hati kita. Masihkah di tengah-tengah keadaan yang negatif ini Anda masih memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan? Hati yang tetap, ya saudara sekalian, sepakat dengan setiap firman Tuhan? Hati yang tetap bersyukur? Hati yang tetap gembira? Hati yang tetap memuji Tuhan? Hati yang tetap, oh saudara sekalian, memuji-muji Tuhan? Masihkah ada hati yang seperti ini? Karena hati itu ada di dalam saudara. Orang gak bisa curi itu. Kalau motor Anda bisa hilang, rumah Anda mungkin bisa hilang, mobil Anda bisa hilang, tetapi hati itu ada di dalam saudara. Artinya itu bagian saudara dan saya untuk menjaganya. Amin. Ya saudara sekalian, jangan izinkan semua yang sedang dilemparkan, yang sedang disampaikan oleh berita dan dunia ini melemahkan hati saudara, mengecilkan hati saudara, membuat tawar hati saudara, membuat gelisah hati saudara. Tetapi saudara sekalian, renungkanlah firman Tuhan itu, meditasikan firman itu, perkatakan firman itu. Firman itu akan menguasai hati dan pikiran Anda. Oh haleluya. Maka saudara, Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, Amsal 24 ayat yang 10 berkata saudara sekalian. Yuk baca sama-sama Amsal 24 ayat 10. 3, 2, 1. Kecil kekuatan kita. Oh saudara sekalian. Amin. Jika engkau tawar hati, kita gak menjaga hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada janjinya di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin, yang mustahil ini saudara sekalian. Waktu engkau tetap menjaganya, untuk tetap percaya, untuk tetap bergembira, ini adalah bagian saudara dan saya, ini adalah keputusan saudara dan saya, didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dengar saudara sekalian, ya hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jika tawar hati saudara, maka kecil kekuatanmu untuk menang di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, untuk tetap eksis di tengah-tengah yang sukar ini. Anda gak punya kekuatan untuk menghadapi keadaan ini kalau hatimu tawar. Maka saudara sekalian, sekalipun kita melihat mungkin pekerjaan kita hilang, bahkan mungkin suamimu di PHK, tabungan gak seberapa, cuman mungkin bertahan cuman hanya sebulan. Jangan tawar hatimu. Ingat firman Tuhan, bahwa Dia Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Maka dengar saudara sekalian, jangan izinkan keadaan ini membuat hati Anda dan saya tawar. Amsal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang 25. Anda lihat nih ayatnya. Kenapa wanita itu bungkuk? Yuk sama-sama baca. 3, 2, 1. Kekhawatiran. Lihat, firman itu lepaskan, itu perkataan, itu akan membentuk sesuatu. Apakah engkau akan mengalami kegembiraan atau kepedihan? Maka dengar saudara sekalian, kekhawatiran di dalam hati, tawar hati, membungkukkan orang. Jadi si wanita itu bungkuk karena hatinya tawar, hatinya khawatir. Siapa yang gak khawatir? Gak sembuh-sembuh bos. Akhirnya saudara sekalian, jatuh kepada keadaan situasi yang pasrah. Ya mungkin ini sudah suratan. Suratnya siapa pak? Yang mungkin ini sudah takdir. Takdirnya siapa pak? Saudara sekalian, akhirnya itu membungkukkan keadaan orang itu.
Tapi dengar, perkataan yang baik. Ini bukan perkataan yang baik yang saudara sekalian motivasi. Bukan, tapi perkataan firman Tuhan. Itulah perkataan yang baik itu. Perkataan yang benar itu. Itu akan menggembirakan saudara. Ini bukan buat orang lain. Waktu engkau memperkatakan firman itu buat saudara. Dan itu akan menggembirakan, mengubahkan. Yang percaya katakan amin. Amsal 15 ayat yang ke-13 saudara sekalian. Amsal 15 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hati yang gembira. Amin. Siapa sih yang gak mengalami kepedihan? Siapa yang gak mengalami kesedihan? Semua kita mengalami. Anak-anak gak boleh keluar. Ya pekerjaan mungkin diambil atau di PHK. Atau cuti tidak dibayar. Semuanya hilang. Siapa yang gak pedih? Jadi nangis Pak Pendeta, ya haleluya. Siapa yang gak sedih dalam keadaan ini? Tapi dengar saudara sekalian, waktu Anda tetap menjaga hati saudara, tetap gembira dan sukacita, karena Yesus adalah pengharapan yang dapat diandalkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Artinya saudara sekalian, mari jaga hati saudara. Jangan dipengaruhi dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Tetapi saudara sekalian, biarlah hatimu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Kejadian 4, saudara sekalian berkata demikian. Kejadian 4 ayat 5-7. Kejadian 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara sekalian, lihat apa kata Tuhan. Next, ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Woi, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau persembahannya tidak terima, datang aja, tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa persembahanku nggak diterima?" Tuhan akan bicara, selesai. Tapi saudara sekalian, ini menyerang hati. Saudara sekalian, dan Kain tidak bisa menguasai hatinya yang begitu panas. Dan akhirnya membuat secara fisik mukanya muram. Dan ayat yang ke-7 saudara sekalian, firman Tuhan jelas berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Pertanyaan saya, bisa Kain berkuasa atas saudara sekalian dosa yang sudah mengintip? Nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya panas. Waktu hati panas, maka dosalah yang dilakukan. Makanya agama mengajarkan untuk kita melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan mengajarkan kita menjaga hati. Karena saudara sekalian, kalau orang bisa terus berbuat baik, maka saudara sekalian penjara itu kosong. Tapi banyak manusia tidak bisa berbuat baik. Makanya saudara, kenapa tidak bisa berbuat baik? Karena tidak menjaga hati. Lihat saudara sekalian, waktu hati kita panas, maka dosa sudah mengintip. Dan kejatuhan sudah menunggu waktu. Dan saudara sekalian, jangan biarkan keadaan ini, saudara sekalian, membuat kehidupan Anda menjadi semakin lemah, menjadi semakin terpuruk, menjadi depressed, tertekan. Jangan izinkan itu semua terjadi. Saudara sekalian, jaga hati saudara. Jangan panas, jangan marah, jangan kecewa, tapi tetap bergembira. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Anda akan melihat dosa itu tidak akan berhasil untuk mengelabui saudara dan saya. Dosa itu tidak berhasil. Iblis tidak berhasil dengan segala tipu dayanya. Anda dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi malam ini saya berdoa, spirit of infirmity ini dicabut dari kehidupan orang percaya, dicabut dari gereja Tuhan, menjadi, oh saudara sekalian, oh spirit of Jesus, oh roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara sekalian, isi hati saudara, isi pikiran saudara dengan firman, karena hanya firman yang bisa memerdekakan itu. Dan yang kedua, jaga hati saudara. Hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Angkat tanganmu, Yesus. Oh, biarlah hatimu terpaut kepada Yesus, kepada firman-Nya. Oleh karena itu kami berkata-kata Tuhan, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat tanganmu, Yesus, hanya Kau yang ku. Dia dapat diandalkan, Dia dapat dipercaya. Oh, amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Memerdekakan dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran. The truth will set us free. Oh. Dan hari ini kabar baiknya saudara, Dia anak itu telah memerdekakan saudara dan saya. Malam ini saya berdoa kepada saudara semuanya. Anda yang sedang diikat dengan rasa takut, Anda yang sedang diikat dengan rasa kekhawatiran, Anda yang sedang diikat dengan segala kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Oh, mari bersama-sama kita bersepakat, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama berbahasa roh. Segala roh, spirit of infirmity yang mencengkeram, melemahkan kemampuan, memutuskan kemampuan, mematahkan semua kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak, kami usir keluar dari hati setiap kami. Para pendengar, para Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, hari ini engkau dibebaskan. Oh, seperti Yesus berkata, hai ibu, engkau telah sembuh. Engkau juga Bapak dan Ibu, anak-anak muda, dimanapun engkau berada, bertahun-tahun engkau terikat, bertahun-tahun engkau terbelenggu, bertahun-tahun sakit penyakit ada di dalam tubuhmu. Malam ini Yesus yang sama berkata, hei Bapak Ibu, adik-adik kakak-kakak, engkau telah sembuh. Percaya, bagianmu adalah percaya, bagianmu adalah menerima. Terima. Kami terima. Kami sudah sembuh. Yesus, hanya Kau yang ku. Amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu, tiada lain yang ku. Angkat tanganmu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan
masing-masing. Mari angkat tanganmu, taruh tanganmu di dadamu masing-masing. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, semua penyebab sakit penyakit, yaitu dosa itu, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dan dia berkata, it is finished, sudah selesai. Dan malam ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, sebagaimana Yesus berkata, hai ibu, engkau telah sembuh. Demikian juga Tuhan berkata kepada kita malam ini, Haleluya. saudara, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, engkau telah sembuh. Dan terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya bersama kita berkata, Amin. haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan begitu kuat dan begitu tegas bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sembuh. Amin. Sebab karena anak itu telah memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan biarkan semua itu mengikat, membelenggu, dan memberikan kuk lagi. Tapi kita sudah dibebaskan dari kuk itu. Amin, saudara sekalian. Oleh karena itu, miliki firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan terus jaga hati saudara. Hidupmu bukan karena apa yang Anda lihat, tapi hidupmu apa yang Anda percaya. Yang percaya katakan, beri tepuk tangan dengan muka yang bergembira, muka yang berseri-seri. Amin. Maka tulang tubuhmu sehat walafiat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya mengakhiri ibadah Jogja Revival Center ini, ada beberapa pengumuman yang bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ibadah Pondok Daud bersama dengan saya, Gereja BFA Yogyakarta, terus berlangsung dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 9 pagi di channel Facebook Bethany Fresh Anointing Yogyakarta atau Geri Pagi. Saudara bisa melihat, mendengarkan, dan saya percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah saudara dimanapun Anda berada. Jangan lupa setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi. Dan juga malamnya saudara sekalian ada mesbah keluarga bersama dengan Gembala senior kita, Pendeta Agung Takariana, setiap jam 9 malam. Ya, di Facebook dan juga di IG Agung Takariana. Puji Tuhan. Dan pengumuman berikutnya, saudara sekalian, ibadah Jogja Revival Center setiap hari Jumat seperti ini akan terus live streaming. Saudara sekalian, jam 8 malam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, habis saudara menonton ya mesbah keluarga bersama dengan Pendeta Agung Takariana jam 7, maka jam 8-nya Anda akan menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah Jogja Revival Center setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan saudara, pengumuman berikutnya adalah ibadah raya kita hari Minggu 2 kali sekarang, saudara sekalian. Dari mulai kemarin sampai seterusnya saudara sekalian tetap 2 kali, tapi masih dalam bentuk live streaming. Yang pagi jam 9 pagi saudara sekalian, dan yang kedua itu ibadah nuansa muda itu jam 5 sore. Itu ada di Instagram juga saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati layanan ibadah kami di live streaming jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Demikian saudara pengumuman. Dan yang terakhir saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang tergerak untuk membawa persembahan ataupun juga persepuluhan taburan, ada 2 nomor rekening, saudara bisa lihat di dalam ya tayangan ini, ya nanti ada ditulis saudara sekalian, persembahan persepuluhan di BCA 8610177060, ya, dan juga persembahan umum BCA 0373 101050. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa catat ya nomor rekeningnya, jangan sampai salah kirim. Haleluya. Dan Anda bisa bawa atau store atau transfer ke nomor rekening yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali melihat tayangan live streaming ini, ya dengan hormat bisa angkat tangan sendiri, ya di rumah sendiri.
dan tertawa sendiri. Haleluya. Atau saudara bisa menuliskan di kolom komen, ya saya baru pertama kali melihat tayangan live streaming ini, dan saudara mungkin bisa menuliskan nomor telepon, kami akan menghubungi Anda, ya, dan akan memberikan informasi tentang ibadah di gereja ini dan juga renungan-renungan yang setiap hari diberikan. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya semua kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan yes. Mari kembali kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Israel, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong, menuntun, membimbing, mengingatkan akan setiap firman-firman Tuhan yang pernah kau dengar, dan itu memerdekakan hidupmu, membuat hatimu gembira. Maka jalan hidupmu ke depan dan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, hidup dan hidup dalam segala kemenangan, damai sejahtera, sukacita, kedahsyatan, kelimpahan dalam setiap masalah, pergumulan, tantangan. Tuhan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Engkau dan saya sudah dibebaskan dari spirit of infirmity ini. Engkau dan saya menjadi orang-orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu deklarasikan setiap firman Tuhan, maka firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Maka Anda dan saya lah orang-orang yang diberkati di zaman akhir ini, mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Haleluya. Sampai kita berjumpa lagi di dalam ibadah Pondok Daud besok jam 9 hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.